si kromile sing dadi pengayom donya. Selamat malam Mbak Risti. Gimana kabar Mbak? Iya, ini Mbak Risti ini bukan orang Jawa, jadi dari orang Sulawesi. Tapi beliau ini mendalami laku spiritual hakikat hidup menggunakan cara Jawa, sehingga tidak salah bila saya juga mengucapkan salam rahayu Mbak. Di sini agak unik Mbak, jadi saya melihat Mbak Risti ini dari sukunya, suku Sulawesi, tapi kok tertarik dengan pelajaran Jawa. Apakah apa ini yang ini apa yang membuat ketertarikannya apa? Mohon dijelaskan untuk pertanyaan pertama ini Mbak, sebelum saya lanjut pertanyaan berikutnya. Monggo. Terima kasih pertanyaannya. Untuk memperjelas pertanyaannya mungkin saya tanyakan kembali, artinya faktor atau penyebab saya tertarik dalam laku ini ya? Iya. Jadi awal ketertarikan saya karena memang pada awalnya itu ada pertanyaan dalam diri, kita ini sebagai manusia hidup di dunia ini apa tujuannya, untuk apa diciptakannya, apakah memang hanya harus datar-datar dalam menjalani hidup ya dengan suka duka, masalah atau apa, sampai dengan akhirnya nanti kembali atau istilah mati, meninggal. Dan memang laku ini artinya karena masuknya dengan untuk mengenal diri atau bahkan mengenal Tuhan itu, karena di suku saya sendiri pun mungkin ada, hanya saja saya tidak terketahui lah ada laku-laku seperti ini, dan memang kenalnya dari orang Jawa. Makanya saya tertarik untuk mengenal diri sejati itu apa, terus untuk apa hidup di dunia, mengenal Tuhan itu sendiri. Seperti itu Mas. Iya Mas, artinya kalaupun bukan gampang, tapi kalaupun mungkin susah, tapi itu lebih pas di hati untuk diri pribadi saya sendiri, ya saya lakoni. Artinya aku setuju untuk melakukan laku ini. Baik Mbak, yang mungkin yang pertanyaan kedua, Di sini sering saya melihat Mbak Risti itu selalu apa ya, menyampaikan terkait kesadaran. Apa sih Mbak yang dimaksud sadar? Bukankah sadar ini juga menurut saya bahasa yang umum? Tapi kenapa Mbak Risti selalu mengulas-ulas terkait bahasa sadar dan kesadaran? Bahkan bisa saya katakan ini yang menjadi apa ya, puncak pemahaman Mbak Risti terkait sadar dan kesadaran. Mohon dijelaskan terkait sadar ini istimewanya apa Mbak? Untuk diri pribadi saya sendiri terkait sadar atau kesadaran itu sendiri, buat saya itu adalah inti atau titik inti untuk laku atau kelakuan kita dalam hidup ini. Itu yang buat saya kesadaran itu Mas. Jadi dia adalah semacam alarm atau pengingat di kita di saat mungkin apapun itu, terutama terkait laku atau kelakuan, perbuatan ataupun tindakan kita sendiri,
itu buat saya pribadi sebagai fungsi pengontrol, dimana mungkin melakukan sesuatu yang tadinya mungkin itu tidak baik, tiba-tiba hadirnya kesadaran itu bisa mencegah kita untuk melanjutkan perbuatan atau tindakan itu sendiri. Itu secara umumnya obat saya kesadaran itu sendiri. Baik Mbak, terus ini Mbak, untuk mendapatkan apa ya Mbak, sadar itu sendiri kan pastinya juga perlu dilatih. Seperti halnya yang sering Mbak Risti sampaikan, itu perlu dilatih. Mungkin ada tata cara Mbak, supaya bisa seperti Mbak Risti yang selalu hidup dalam berkesadaran. Bahkan ada momen tertentu juga Mbak Risti menyampaikan, menyadari kemanunggalan atau menyadari kebersatuan kepada diri sejati atau Tuhan. Ini yang saya tanyakan, bukan masalah cara menyadarinya, tapi cara untuk mendapatkan kesadaran itu sendiri secara terus-menerus. Caranya Mbak, siapa tahu teman-teman di rumah juga ingin mendapatkan kesadaran itu. Karena pada nyatanya juga banyak orang yang tidak sadar, sehingga membuang sampah tidak pada tempatnya, hidup tidak berkesadaran sehingga dia melanggar hukum dan sebagainya, sehingga semua aturan itu menjadi banyak karena mungkin tidak adanya suatu kesadaran setiap pribadi. Ini mungkin mohon dijelaskan, bagi saya penting nih Mbak, cara dalam membangkitkan kesadaran agar mendapatkan kesadaran yang terus-menerus. Ya, Mas Joko, jadi cara untuk mendapatkan atau membangkitkan kesadaran itu sendiri sebenarnya ya memang kembali dimulai dari diri kita sendiri, kemudian melatih diri dalam hal-hal kecil. Kalau memang itu sesuatu yang kita anggap baik atau tidak baik, di situ saya rasa di situ mulai kesadaran itu sendiri terlatih, atau artinya bisa muncul atau bangkit melalui hal-hal kecil itu sendiri. Kalau saya pribadi itu masih melatih diri dari hal-hal pribadi, entah itu dalam bentuk tindak tanduk, untuk bermasyarakat sendiri atau dalam diri sendiri. Jadi menyadari hal-hal mana yang memang bisa membangkitkan kesadaran akan menjadi sesuatu yang menghasilkan keindahan. Demikian. Berarti dengan melatih dari hal-hal yang kecil. Ini saya sering melihat Mbak Risti ini melakukan suatu meditasi atau samadhi. Kalau Mbak Risti mengikuti tata cara Jawa, berarti meditasinya Mbak Risti bisa kami katakan samadhi. Apakah ada kaitannya Mbak, kesadaran itu sendiri dengan Mbak Risti melakukan samadhi? Itu juga merupakan salah satu cara sebenarnya, Mas. Jadi dengan diam itu kan bisa juga kita katakan merenung atau bahkan mengamati hal-hal kelakuan kita atau laku hidup kita sendiri ini dengan meditasi itu. Seperti itu Mas. Jadi dengan diam atau melalui meditasi itu bisa mendapatkan diam. Untuk saya itu juga salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran diri sendiri. Berarti samadhi itu tadi yang Mbak Risti sampaikan dapat ikut serta atau dapat membangun daripada kesadaran itu sendiri. Berarti puncaknya ada di samadhi ini ya Mbak ya, untuk membangkitkan kesadaran itu ya. Iya Mas. Iya. Nanti mungkin juga lain waktu saya akan tanya tata cara samadhi yang sebenarnya, karena ini samadhi ini menjadi hal yang pokok kayaknya orang Jawa ini, dan pasti Mbak Risti menguasai hal ini. Tapi malam ini saya nggak menaikkan terkait samadhi itu. Nah, saya masih terkait dengan kesadaran Mbak. Saya juga mendengar dari ucapan Mbak Risti yang kurang lebihnya ada kaitannya sadar dan Tuhan. Tuhan sadar, Tuhan dan kalimat sadar. Ini gimana Mbak? Apakah
apa? Mau dijelaskan antara sadar dan Tuhan ini ada kaitannya tidak atau memang tidak ada kaitannya? Sadar itu apa, Tuhan itu apa, diri sejati itu apa gitu. Kalau terkait kaitannya, ada kaitannya Mas. Kalau menurut saya ada kaitan antara sadar atau dengan Tuhan itu sendiri, karena dengan sadar ataupun kesadaran itu akan membawa kita juga ke Tuhan itu atau suasana kehanan ketuhanan itu sendiri. Jadi yang pertama sadar itu bisa kita mendapatkan suatu pemahaman daripada Tuhan dan diri sejati itu sendiri Mbak ya. Oke Mbak, yang terakhir kami ingin tahu nih, ini kalau di Jawa itu kan ajarannya sedulur papat kalimo panter. Apakah Mbak Risti ini juga yang didalami terkait dengan ajaran tersebut? Atau ajaran perguruan Mbak? Atau ajaran yang lain? Atau kebatinan atau gimana? Atau namanya ajarannya ini apa? Kan pasti Mbak Risti ini beda suku dengan orang Jawa. Tentunya ajarannya kan ada namanya. Kan nggak mungkin ajaran tanpa nama, kan nggak mungkin Mbak. Nah sehingga pasti ada namanya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, ajaran apa yang Mbak Risti dalami ini di dalam kehidupan ini? Kalau terkait ajaran yang saya dalami, memang baru melalui laku ini atau ajaran ini Mas. Dan kalau untuk suku saya terus terang, memang saya tidak pernah mengenal laku-laku hidup seperti ini. Mungkin karena memang lingkungan saya, entah yang keluarga atau mungkin masyarakat saya sendiri, saya hampir tidak pernah mendengar laku seperti ini. Mungkin ada, tapi mungkin ada batasan untuk pengenalannya, mungkin untuk usianya masih belum pantas, belum bisa atau apa begitu. Begitu ya Mas, masih pertanyaannya. Iya, maksudnya ajarannya Mbak yang Mbak Risti ikut ini kan memakai alat Jawa. Di Jawa itu kan yang dikenal itu kan tentang laku ajaran sedulur papat kalimo pancer itu kan sangat melekat di dalam hati sanubari para penduduk Jawa. Apakah ajaran ini yang Mbak Risti tekuni atau yang lainnya? Lagu yang saya tekuni ini Mas, yang sedulur papat kalimo pancer itu atau laku hakikat hidup. Laku spiritual hakikat hidup. Oke. Jadi bahasanya nasional ya Mbak ya. Universal Mas. Tata caranya menggunakan tata cara Jawa. Oke, mungkin nggak dibuka semua di sini. Ya nanti bagi teman-teman yang di rumah juga ingin menggali lebih dalam, bisa langsung ketemu dengan Mbak Risti. Tapi yang jelas yang dilakukan oleh Mbak Risti, tata cara dalam pengenalan diri ini adalah dengan cara bersamadi ya Mbak ya. Atau lebih kenalnya kalau di bahasa umum itu mirip-mirip dengan meditasi. Oke. Mungkin dari saya demikian, atau mungkin teman-teman lainnya ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang lain. Ada? Baik Mbak, ini karena nggak ada yang bertanya, saya tambah bertanya ya Mbak, karena waktunya masih sangat singkat ini. Mohon dijelaskan Mbak, terkait sedikit saja, mungkin bocoran lah ya, tentang apa, hanya duduk. Mau dijelaskan, bocoran. Kalau yang saya jalankan atau tekuni ini Mas, laku itu lakunya laku untuk mengenal diri sejatinya kita, untuk mengenal hidup kita sendiri. Kalau dengan cara meditasi atau samadhi itu sendiri, di mana dalam kahanan meditasi itu sendiri, di situ kita menjadi pengamat untuk diri sendiri,
bagaimana bisa mencapai diam itu atau siwung, dimana kita menemukan sesuatu yang memang kosong, tidak ada apa-apa, atau apa-apa itu tidak ada, atau sesuatu yang memang melampaui perasaan. Oh, berarti dalam samadhi Mbak Risti sendiri adalah walaupun harus ada target, ya memang di situ nggak ada yang ditargetkan ya Mbak. Tujuannya adalah mengenal kekosongan itu sendiri. Terus cara mengimplementasikan Mbak daripada kekosongan itu sendiri dalam kehidupan atau hanya pengamat? Ini gimana? Apakah dalam kehidupan kita juga harus sebagai pengamat, lihat keluarganya bermasalah, dia mengamati itu, atau gimana? Tentunya kan dari laku yang Mbak Risti tekuni di dalam samadhi ini ada kaitannya dengan perjalanan kehidupan dalam bermasyarakat. Apakah juga dalam bermasyarakat tadi yang saya tanyakan, apakah hanya sebagai pengamat atau gimana? Kalau dalam dimana kita berada di situ, tidak sudah menjadi pengamat, tetapi berlaku tetap turut serta berdasarkan kesadaran, tetap ada Berarti di sini dimaksud sebagai pengamat ini juga bukan berarti tubuh fisiknya diam ya Mbak ya. Diam. Jadi tadi samadhi tadi adalah untuk membangun kesadaran agar dalam kehidupan itu kita bisa respect atau peka terkait kehidupan bermasyarakat sehingga kita bisa melakukannya itu dengan kesadaran. Disertai kesadaran ya, bukan berarti mengamati jauh ini. Hanya sekedar untuk kejadian-kejadian itu apa, mungkin sebabnya atau tidak ada kita dalam keadaan-keadaan terjadi di hadapan kita. Yang memang tidak pernah harus lepas artinya mengamati sambil berkesadaran. Mengamati sambil berkesadaran sehingga menghasilkan tubuh fisik yang melakukan upaya dalam kondisi jiwa berkesadaran. Oh, baik-baik. Jadi ini suatu benang yang memang satu kesatuan ya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak. Mungkin demikian dulu. Karena para teman-teman juga nggak ada yang bertanya. Nanti lebih jelasnya untuk apa yang sebenarnya didalami di Mbak Risti ini kayaknya masih banyak misterius yang dirahasiakan. Perlu privasi kayak di sini nih. Privasi yang pasti adalah nggak semua dibongkar di dalam media. Baik, terima kasih Mbak Risti atas waktunya. Mangkini patrapipun. Saya juga mengucapkan salam rahayu. Aman demolak mengurangi pangan turu sawetawis ama mekak hawa nafsu dasarono andhap asra akanti awas imut ojo tinggal weweko ing kalbu mituhuwa warah kang makolei yen tak beri anu guru ojo isin atetakon swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar dina jagat alit kanthi sekek